Karena Allah sendiri mengatakan, aku bersama kamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Jadi berpusat ke dalam, itu artinya kita bisa menemukan kesadaran murni dari dalam. Kita bisa bertemu dengan cahaya sejati di dalam. Karena semua cahaya yang di luar, saya sudah katakan di tangga yang sebelumnya, itu semua adalah kepalsuan. Nah, barangkali dari beberapa ayat yang saya sampaikan ini, kita punya sebuah landasan ya. Jadi, di tangga yang keenam ini kita akan berbicara tentang perhatian penuh. Nah, kesadaran itu bukan karakter. Nah, kenapa perlu saya berbicara ini? Karena banyak sekali ya orang yang berbicara pentingnya pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter. Padahal sebetulnya lebih penting bukan pendidikan karakter. Pendidikan kesadaran. Karena karakter itu bentukan luar. Sedangkan kesadaran itu adalah bawaan, asli, otentik. Nah seperti ini ya. Saya gambarkan ya. Kalau ada tempat yang kotor, ya, ada tempat yang kotor, kemudian kita sapu. Nah, sebetulnya kan ketika kita menyapu yang kotor, sisanya kan bersih. Nah kira-kira kesadaran itu adalah bersihnya bawaan alam. Ketika kotoran itu disingkirkan, maka sisanya bersih. Nah itulah, kalau karakter itu bentukan, semua dari luar, dan itu rentan. Sedangkan kesadaran itu adalah bawaan dari dalam. Makanya sebetulnya yang paling penting, bagi saya ya, bukan pendidikan karakter. Yang paling penting itu adalah pendidikan kesadaran. Nah, jarang sekali yang berbicara tentang ini. Ya, semoga para sahabat yang bergerak di dunia pendidikan bisa menyadari ini. Oleh itu maka saya akan jelaskan apa bedanya kesadaran dengan karakter. Apakah kesadaran karakter? Bukan. Kesadaran bukan karakter. Karakter itu bentukan dari luar. Nah, kalau bentukan dari luar, bisa jadi ya, mohon maaf, ada orang melakukan kebaikan tapi keterpaksaan. Melakukan kebaikan itu bukan karena kesadaran, cuma karena aturan dari luar yang memaksa itu. Nah itu bahaya ya. Kalau orang melakukan kebaikan karena tekanan dari luar, ya dia memang harus berkarakter seperti itu kan suatu saat bisa meledak itu, bisa meledak, ya. Karena dia melakukan kebaikan bukan karena kesadaran. Malah bisa jadi kebaikan yang dilakukan itu atas dasar ketidaksadaran, cuman karena ada tekanan dari luar, ada bentukan dari luar, sehingga dia melakukan kebaikan ya karena memang ada paksaan dari luar. Dan ini tidak akan menjadi kebajikan. Nah, barangkali ini yang akan kita bicarakan di tangga yang keenam, para sahabat, sehingga nanti kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah yang disebut dengan kebajikan oleh kita selama ini itu adalah bentukan dari luar karena kita ingin dibilang baik, ingin dibilang terhormat, ingin dibilang suci oleh orang di luar, atau itu karena memang kita ingin mengembalikan kesucian kita sendiri secara otentik? Nah, itu pertanyaan di tangga yang keenam ini ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Jadi, perhatian penuh itu adalah kunci utama. Jadi kesadaran itu sebetulnya perhatian penuh. Saya sudah menyampaikan di tangga-tangga sebelumnya bahwa ya kesadaran itu adalah hadirnya pikiran. Di sini, saat ini, sekarang. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semua dalam keadaan kesadaran. Nah, dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan metakognisi. Jadi metakognisi itu sebetulnya kesadaran tentang bagaimana mekanisme pikiran kita. Jadi metakognisi itu adalah kita menyadari tentang cara berpikir kita sendiri. Nah, karena apa? Kalau cara berpikirnya disadari, cara berbicara juga akan disadari, cara berbuat akan disadari. Sehingga metakognisi itu merupakan sesuatu yang dituntut dalam kurikulum. Jadi bukan sekedar melatih kognisi, tetapi melatih metakognisi. Nah, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu pasti mengerti istilah ini. Jadi bagaimana kita bisa memahami cara berpikir kita sendiri. Sehingga metakognisi itu sering disebut sebagai keterampilan sadar. Nah, ini ada kaitan dengan kajian kita di tangga yang ke-6 ini, ya. Baik para sahabat, ya. Jadi perhatian penuh itu membuka semua kunci keberadaan. Baik, saya berikan contoh sederhana. Coba ya,